Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah metodologi penelitian yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul analisis data. Sebelumnya untuk kelompok kami yaitu ada Aji Agustiawan dengan NPM 210017, lalu ada Muhammad Razi Ramdhani dengan NPM 210021, lalu Dita Dwi Nur Cahyani 10022, lalu ada saya sendiri dengan Muhammad Iksan Agatha NPM 210030. Yang pertama, eh, apa itu analisis data? Analisis data ini merujuk pada proses mengurai, membersihkan, mentransformasi, dan menginterpretasikan data untuk mendapat informasi yang berguna, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Ini melibatkan penggunaan berbagai teknik statistik, matematik, dan alat analisis data untuk menggali pola, tren, dan wawasan yang terkandung dalam data. Lalu selanjutnya kita membahas tentang validitas dan reliabilitas. Setelah variabel didefinisikan secara operasi dan menerapkan teknik penskalaannya, maka harus diyakinkan bahwa instrumen tersebut harus mengukur secara nyata atau valid. Lalu apa yang harus diukur dari konsep itu harus valid. Lalu pengukuran konsep senyatanya ini berhubungan dengan validitas. Dan pengukuran seakuratnya itu bisa disebut sebagai reliabilitas. Jadi reliabilitas ini adalah pengukuran seakuratnya atau seberapa akurat data dapat diandalkan. Lalu di sini ada perbedaan dari validitas dan reliabilitas. Jadi validitas ini merujuk seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Azwar 2000 halaman 5 mengatakan validitas sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dapat melakukan fungsinya atau sesuai senyatanya dari pengukurannya. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa validitas ini menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasarannya. Validitas berhubungan dengan kenyataan. Validitas juga berhubungan dengan tujuan dari pengukuran. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Alat ukur yang tidak valid adalah yang memberikan hasil ukurannya menyimpang dari tujuannya. Penyimpangan pengukuran ini disebut dengan kesalahan atau kesalahan, error, atau varian. Lalu untuk reliabilitas, reliabilitas suatu pengukuran ini menunjukkan kestabilan dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses kebaikan dari suatu pengukuran. Hal tersebut diungkapkan oleh Umas Karan tahun 2003. Dari penjelasan Umas Karan itu, maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas ini menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurannya. Reliabilitas berhubungan dengan akurasi dari pengukurannya. Reliabilitas ini berhubungan dengan konsistensi dan pengukuran. Suatu pengukur dikatakan reliable atau dapat diandalkan jika dapat dipercaya. Agar dapat dipercaya ini, maka hasil dari pengukuran harus akurat dan konsisten. Dapat dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subjek yang sama, yang tidak berbeda. Jadi nanti hasilnya akan sama, maka dapat dikatakan reliable. Lalu selanjutnya, validitas eksternal. Nah, validitas eksternal ini menunjukkan bahwa hasil dari suatu penelitian itu valid yang dapat di generalisasi semua objek, situasi dan waktu yang berbeda, lalu ke dapat digeneralisasi ke semua waktu yang berbeda. Di sini dapat digeneralisasikan
hasilnya ke semua objek yang berbeda itu, yang pertama, pemilihan sampel yang bias akan membuat sampel tidak akurat karena sampel berisi dengan objek data tertentu yang diperoleh oleh peneliti. Akibat pemilihan sampel yang bias ini adalah hasil penelitian hanya terjadi pada objek yang dipilih saja dan tidak dapat digeneralisasikan ke objek yang lain yang berbeda. Misalnya sampel penelitian hanya berisi dengan sampel perusahaan besar saja sehingga hasilnya itu dipertanyakan apakah dapat digeneralisasikan ke perusahaan-perusahaan kecil. Lalu yang kedua, dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua situasi yang berbeda. Jika penelitian melibatkan banyak situasi yang berbeda, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini dapat digeneralisasikan pada banyak situasi, sehingga validitas eksternalnya tinggi. Lalu yang terakhir dapat digeneralisasikan ke semua waktu yang berbeda. Jika penelitian hanya menggunakan data dan waktu yang pendek, misalnya hanya setahun saja, maka hasilnya dipertanyakan apakah dapat digeneralisasikan ke semua tahun, terutama tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, supaya validitas eksternalnya tinggi, sehingga dapat diterapkan pada waktu yang berbeda, penelitian sebaiknya menggunakan data seri waktu yang panjang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Aji Agus. Baik, yang selanjutnya yaitu ada validitas internal. Validitas internal atau internal validity yaitu menunjukkan kemampuan dari instrumen riset untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dari suatu konsep. Validitas internal dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada validitas isi atau content validity, yang kedua ada validitas berhubungan dengan kriteria atau criterion related validity, dan yang ketiga ada validitas konstruk atau konstruk validity. Next. Yang selanjutnya yaitu ada validitas isi atau content validity. Validitas isi atau content validity yaitu menunjukkan tingkat seberapa besar item-item di instrumen yang mewakili konsep yang diukur. Validitas isi memuat tes yang menguji isi yang relevan dengan tujuan yang akan diukur. Yang selanjutnya yaitu validitas tampang atau fact validity, yaitu menunjukkan bahwa item-item mengukur suatu konsep jika dari penampilan tampangnya sepertinya mengukur konsep tersebut. Beberapa preset tidak menganggap ini sebagai validitas internal yang valid. Next. Yang selanjutnya yaitu ada validitas berhubungan dengan kriteria. Yang pertama ada validitas serentak atau konstruk validity, yaitu digunakan jika suatu skala membedakan individu-individu yang sudah diketahui beberapa berdasarkan kriteria tertentu pada suatu pengukur dan supaya dikatakan valid. Validitas serentak juga diukur dengan koefisien korelasi. Misalnya adalah tes untuk menguji etika kerja karyawan-karyawan di dalam suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada validitas prediktif atau predictive validity, yaitu validitas prediktif diukur dengan koefisien korelasi, yaitu untuk antar skor-skor instrumen pengukuran dengan skor-skor hasil masa depan yang diprediksikan. Nah, karena hasil masa depan yang diprediksikan belum terjadi, maka validitas prediktif baru dapat diukur setelah menunggu hasil masa depan yang diperoleh.
Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dita. Selanjutnya, validitas konstruk atau construct validity. Menunjukkan seberapa baik hasil-hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukur sesuai dengan teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk. Validitas konstruk dapat dinilai melalui validitas konvergen atau convergent validity dan validitas diskriminan atau diskriminan validity. Validitas konvergen atau convergent validity terjadi jika skor-skor yang diperoleh dari dua instrumen yang berbeda yang mengukur konstruk yang sisma mempunyai korelasi yang tinggi. Sedangkan validitas diskriminan atau diskriminan validity terjadi jika dua instrumen yang berbeda yang mengukur dua buah konstruk yang memprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor-skor yang memang tidak berkorelasi. Next. Selanjutnya ada reliabilitas dan koefisien reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat seberapa besar suatu pengukuran mengukur dengan stabil dan konsisten. Besarnya tingkat reliabilitas ditunjukkan oleh nilai koefisiennya, yaitu koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas mengukur tingginya reliabilitas suatu alat ukur. Beberapa pendekatan digunakan untuk menghitung nilai koefisien reliabilitas. Pendekatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tes ulang atau tes retest. Yang kedua ada bentuk paralel atau parallel form. Yang ketiga ada spiral dipecah atau Stumpf. Tes ulang merupakan pendekatan dilakukan dengan melakukan 2 kali tes berurutan pada kelompok subjek yang sama dengan alat ukur atau instrumen yang sama. Yang kedua bentuk paralel atau disebut bentuk Alteban yang dilakukan dengan melakukan 2 persamaan paralel pada 2 kelompok subjek. Analisis korelasi juga digunakan untuk membandingkan 2 kelompok skor tersebut. Koefisiensi korelasi ini menunjukkan koefisiensi ekuivalensi atau confidence of equivalence dari alat ukur. Yang ketiga, spiral dipecah, dilakukan dengan melakukan sebuah tes pada suatu kelompok subjek dan membagi item-item di tes menjadi 2 separuhan. Koefisien korelasi ini menunjukkan koefisien konsistensi internal atau koefisien of internal konsistensi dari alat ukur. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan konsisten internal item-item di alat ukur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah menyiapkan data untuk analisis. Yang pertama, ketika kita menyiapkan data analisis, itu kita akan memperoleh sebuah kuesioner, di mana data tersebut perlu dikodekan, dimasukkan dalam komputer, dan diedit. Kemudian respon yang tidak konsisten atau kosong yang menyimpan, jika ada harus diperlakukan dengan cara khusus. Masing-masing dari tahap persiapan data tersebut dibahas di bawah ini. Yang pertama, pengkodean dan data entry. Pengkodean data atau data coding termasuk memberikan nomor pada respon dari partisipasi sehingga respon tersebut dapat dimasukkan ke dalam database. Setelah data dimasukkan, dimungkinkan penalti untuk melakukan editing. Untuk poin yang pertama, pengkodean respon. Langkah pertama yang dipersiapkan data adalah pengkodean data. Pengkodean data termasuk memberikan nomor pada respon dari partisipasi sehingga respon tersebut dapat dimasukkan ke dalam database. Pengkodean respon untuk 22 pertanyaan pertama dapat dikodekan dengan menggunakan nomor yang sebenarnya dilingkari oleh responden. Lalu yang berikutnya ada data entry. Setelah respon dikodekan, respon tersebut dapat dimasukkan ke dalam database data mentah dapat dimasukkan dengan program software. Hal ini membuat penalti dapat membandingkan data dalam file dengan jawaban dari partisipasi, bahkan setelah penalti menyusun data file. Lanjut, Kak.
Untuk yang berikutnya adalah mengedit data. Setelah data diinput, data tersebut perlu diedit. Sebagai contoh, respon kosong jika ada harus ditangani dengan cara tertentu, dan data yang tidak konsisten harus dicek. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah kelengkapan dan kesempurnaan data. Semua pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner harus terjawab harus terjawab semua dan jangan ada yang kosong. Yang kedua ada kejelasan tulisan. Yang dimaksud di sini adalah tulisan pengumpulan data yang tertera dalam kuesioner harus dapat terbaca dengan jelas. Lalu yang ketiga, kejelasan makna jawaban. Pengumpulan data harus menuliskan jawaban ke dalam kalimat-kalimat yang sempurna dan jelas. Yang keempat, konsistensi data, di mana data harus memperhatikan konsisten jawaban yang diberikan oleh responden. Lalu yang kelima, keseragaman satuan yang digunakan dalam data atau uniformitas data. Ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan data dan analisis data, misalnya penggunaan satuan kilogram dan pengukuran berat. Lalu yang keenam, kesesuaian jawaban. Jawaban yang diberikan responden harus bersangkut paut dengan persoalan yang diteliti. Lanjut. Dan berikutnya adalah transformasi data. Transformasi data proses perubahan representasi numerik dari nilai kualitatif menjadi nilai-nilai yang lain. Tujuan dari transformasi data ini adalah untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain, sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis seragam. Selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.